Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem. Pada modul kali ini kita akan mencoba untuk membahas kernel modules. Ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kalian sudah mencoba untuk melakukan kompilasi kernel. Ya, sekarang kita akan bahas lebih dalam kembali bagaimana suatu hardware bisa dikendalikan oleh sebuah aplikasi. Ya, jadi nanti kita akan membahas beberapa kernel-kernel modul dan kita bisa memasang dan melepas kernel modul di dalam suatu sistem operasi. Oke, jadi ini adalah materi kita saat ini. Sebelumnya kalian mencoba untuk mempelajari apa itu boot sequence dan kernel compilation. Untuk sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari kernel modul driver dan modul compilation. Ya, jadi di sini beberapa hal yang akan kita pelajari, ya, yaitu role dari modul atau driver di dalam suatu sistem. Yang kedua adalah struktur dari kernel task. Lalu berikutnya device dan modul kategori. Lalu load dan mengunload modul secara praktikal. Lalu user dan kernel level interaction. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika kalian mencoba untuk melakukan compile kernel atau kalian merubah kernel, ya, di sana kalian memiliki pengalaman, ya, ketika kalian melakukan starting up atau boot sequence, di sana ada namanya init.rd. Ya, init.rd berisi device driver yang krusial. Krusial di sini artinya adalah device driver yang dibutuhkan ketika digunakan untuk melakukan booting. Ya, semuanya ditaruh di dalam init.rd. Nah, di sini sewaktu kalian melakukan kompilasi kernel, kalian akan memilih apakah suatu device driver tersebut akan dijadikan sebagai kernel atau dimasukkan ke dalam kernel atau dia sebagai modul, ya. Masing-masing punya kelebihan masing-masing, ya. Ketika dimasukkan ke dalam kernel, kita tidak bisa melepas ataupun memasangnya. Tapi kalau sebagai modul, kita bisa melepas atau memasangnya. Tujuan dari dipasangnya ke dalam kernel adalah untuk beberapa sistem atau hardware yang memang single purpose, seperti WiFi, mobile WiFi, ya, atau wireless network, router, ya. Jadi beberapa device-device yang membutuhkan single purpose atau hanya untuk satu tujuan itu bisa menggunakan drivernya diinstal di dalam kernel. Sedangkan ketika kita memiliki sebuah PC desktop, ya, contohnya kita membutuhkan sebuah kernel dengan modul yang bisa dilepas pasang. Kenapa? Karena kan kita misalnya mencolokkan USB storage, misalnya kita mencolokkan hard disk, misalnya kita mencolokkan mouse atau keyboard. Di sana device-nya mungkin berbeda-beda, oleh karena itu biasanya modul itu bisa dipasang dan bisa dilepas. Ya, cukup adaptif. Alasan bisa dilepas atau dipasang karena kan modul ini bisa dibilang driver atau aplikasi yang dapat mengendalikan si hardware tersebut atau aplikasi yang bisa mengendalikan hardware tersebut. Jadi statusnya dia adalah aplikasi. Aplikasi di sini pasti dia memiliki PID. Dia pasti mengkonsum memori, ya. Jadi kalau misalnya sedang tidak digunakan, kalau kita rilis itu akan menghemat memori yang kita miliki. Oke, jadi di sini modul adalah sebuah code, ya, yang bisa di-load, ya, dan di-unload, bisa dipasang dan dilepas sesuai dengan kebutuhan kernel, ya. Jadi kalau di Linux kita menyebutnya sebagai loadable kernel module, ya. Nah, di sini biasanya untuk mensupport hardware yang baru, file system yang tadi saya bilang, ketika kita mencolokkan mouse baru, kamera baru, hard disk baru, atau storage baru, ya, dia membutuhkan driver di sana. Nah, drivernya ini kan ada kemungkinan kita juga tidak menggunakan driver itu lagi, ya, jadi bisa dilepas, ya. Nah, kalau kita ngomongin driver, ya, driver itu adalah bagian code, ya, atau bisa dibilang itu sebagai aplikasi, dan dia bicara terhadap hardware device, ya. Jadi komunikasinya itu terhadap driver ini.
Sewaktu kalian mempelajari di modul sebelumnya mengenai BIOS, ya, di dalam BIOS itu kita hanya mengenali hardware, ya. Kamu eksis di sini, VGA ada di sini, memori ada dengan jumlah segini. Tapi untuk mengendalikan hardware kita butuh yang namanya driver. Ya, jadi setiap hardware di dalam sebuah komputer, ya, itu biasanya memiliki driver yang tersendiri. Nah, jadi sebagian besar dari kernel itu sebenarnya adalah codingan driver, ya. Yang lainnya adalah memprovide layanan seperti memory management, remote procedure call, ya, interprocess communication, scheduling, dan lain-lain. Nah, di sini beberapa driver ada yang sengaja dibuat secara statis di dalam kernel. Statis di sini punya artian tidak bisa dilepas dan tidak dipasang, fix, ya. Mau komputer tersebut sedang menjalankan apapun, kernel tersebut atau driver tersebut tetap berjalan, ya. Jadi di sini driver di load ke dalam RAM pada saat boot time, ya, pada saat bootloader di dalam boot proses untuk membantu sistem untuk meload driver yang dibutuhkan seperti init RD atau init RAMFS yang sudah kita bahas pada modul sebelumnya. Nah, di sini juga ada yang dibangun di atas kernel modul, ya. Secara fleksibilitas dia bisa secara dinamis di load dan di unload, ya, agar consume dari memorinya bisa terjaga, ya. Jadi sebelumnya memang di sini ada yang benar-benar built-in di dalam kernel, jadi dia nyala terus. Makanya biasanya untuk device-device yang hanya single purpose itu menggunakan modul yang diimplementasi langsung di dalam kernel, karena dia tidak punya tujuan lain. Tujuannya hanya untuk satu purpose, contohnya wireless router atau mobile wifi, ya. Nah, di sini standar praktis untuk membangun suatu driver, ya. Kita mencoba untuk berpikir dia dibangun secara statik, ya. Nah, di sini beberapa driver itu memang digunakan untuk sistem berjalan, ya. Nah, otomatis untuk embedded system atau sistem yang terembedded itu akan lebih baik jika drivernya benar-benar fix di dalam kernel karena tidak ada lepas ataupun pasang, dan dia akan selalu digunakan driver tersebut. Nah, gunanya modul atau driver di sini adalah mencoba untuk mengurangi kompleksitas detail, ya, untuk interaksi dengan sistem, terus mapping antara fungsi dengan standar masing-masing hardware, ya. Jadi di sini juga application user level, ya, yang akan memanggil standar function tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat ada dua, yaitu Unix programming ada dua konsep. Yang pertama adalah mekanismenya, yang kedua adalah policy-nya. Mekanismenya itu fungsi apa saja yang perlu di-provide. Jadi sebenarnya driver itu semacam aplikasi pengendali untuk hardware. Ya, jadi interface yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hardware. Ya, jadi ada beberapa parameter yang dilayani oleh driver tersebut agar bisa kita implementasi di dalam program kita agar hardware tersebut bisa berjalan dengan baik. Ya, contohnya adalah X Windows, ya, untuk merecognize dan memanage graphic cards. Di sini provide generic function untuk desktop environment. Nah, di sini juga ada yang bisa kita nikmati, entah itu GNOME atau KDE, ya. Dia menggunakan hardware yang sama, ya, tapi melewati X Windows, ya. Jadi aplikasinya boleh bermacam-macam di tingkat atas, tapi drivernya itu tetap biasanya dikeluarkan oleh vendornya, ya. Ada yang dikeluarkan vendornya, ada yang open source juga, artinya sudah generic, ya. Dan biasanya kalau misalnya bawaan, ya, artinya ada beberapa driver yang disuplai oleh vendornya, misalnya Nvidia, ya. Di situ dia punya graphic driver tersendiri karena dia punya environment untuk CUDA-nya, Code Unified Device Architecture, yaitu untuk programming paralel
di atas graphic processing unit ya. Jadi memang ada beberapa vendor yang mencoba untuk mengeluarkan drivernya sendiri agar bisa mengendalikan environment-nya. Nah, prinsip dari untuk membangun sebuah driver ya, di sini dibilang kita membuat kernel code yang digunakan untuk mengakses hardware ya, tapi kita tidak memaksakan ya kebijakan-kebijakan di situ ya, karena setiap aplikasi yang dibuat nanti memiliki kebutuhan yang bermacam-macam ya. Jadi kalau mau dibilang driver itu ya sebenarnya aplikasi juga, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hardware, atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk aplikasi kita untuk mengendalikan hardware. Jadi bisa dibilang dia jembatan juga untuk bisa mengendalikan hardware, dan semuanya itu dibungkus di dalam kernel. Jadi kalau kemarin kalian melihat ada menu config ya, menu config yang isinya adalah di situ sebenarnya isinya adalah driver-driver yang mungkin bisa kalian buat itu masuk ke dalam kernel, atau kalian jadikan modul di sana, atau tidak kalian install sama sekali ya. Jadi kalau kita lihat seperti yang kemarin ya, itu ada make menu config ya. Jadi kalau kita coba lihat kembali ya, kalau yang kemarin kita lihat ya, di sini kita punya menu config ya. Kalian bisa ketikkan make menu config ya untuk membuka ini, dan di sini sebenarnya kita melakukan pemilihan terhadap driver-driver yang akan digunakan di dalam kernel kita ya. Jadi ada device driver di sini, M itu di install sebagai kernel modules, atau kalau kita mau menjadikan kernel dia kita buat tanda bintang di sini ya. Misalnya di sini ada beberapa driver ya, network device support, misalnya bonding driver support mau kita jadikan kernel, atau mau jadikan kita jadikan sebagai modul. VLAN ya, mau jadikan modul atau dijadikan sebagai di dalam kernelnya ya. Jadi inilah yang bisa kita lakukan ketika melakukan kompilasi kernel ya. Otomatis jika ini bisa kita lakukan, kita bisa membuat kernelnya itu benar-benar compact ya, benar-benar sesuai dengan single purpose tujuan dari suatu device kita ya. Jika kita membuat satu embedded system yang di sana kernelnya benar-benar optimize, yang hanya terdiri dari driver-driver yang kita butuhkan saja ya. Jadi itulah beberapa pengertian yang bisa saya jelaskan ketika kita mencoba untuk memasukkan dia sebagai kernel modul atau dia sebagai device driver yang diinstal di dalam kernelnya ya. Di sini suatu driver harus bisa untuk membuat hardware tersebut available ya, karena dia adalah jalur komunikasi terhadap hardware. Oke, berikutnya kita akan coba di sini ada modul driver atau gambaran ya device driver di dalam kernel. Kalau kita lihat di sini ada system call interface ya yang sudah kita pelajari di awal modul. Lalu ada proses management, memory management, file systems, device control, networking. Lalu di sini ada memory manager, ada file system type, ada character device, ada network subsystem. Lalu di bawahnya ini ada hardware-nya ya. Oke, jadi di sini untuk berkomunikasi dengan hardware ya, kita memang harus sebagai aplikasi melewati system call lalu melewati device driver ya. Jadi system call ini kan entry ke dalam kernel atau beberapa fungsi-fungsi yang diimplementasi untuk mengendalikan hardware tersebut ya. Oke, jadi di sini ada proses manajemen ya, memory management, virtual addressing, handle memory allocation, terus ada file system ya. Jadi di sini ketika kalian mengakses file kalian di dalam disk itu kan kita nggak langsung mengakses ke dalam blok device-nya. Ada perkakas atau perangkat yang namanya file system ya. Jadi ada mekanisme cara kerja untuk kita mengakses ke dalam file, yaitu
sistem. Nanti kita akan bahas di modul selanjutnya. Terus ada device control, mengkontrol atau bisa kita bilang mengendalikan hardware ya. Terus ada networking di sana, yang mana networking ini punya beberapa proses dan driver ya, terutama ketika kita menggunakan jaringan kabel. Oke, kita punya E1000 di sana, driver Intel Pro Wireless ya, Intel Pro E1000, atau misalnya kita menggunakan wireless connection, ada lagi drivernya untuk wireless connection ya. Di sini mungkin akan kalian pelajari di mata kuliah jaringan komputer lebih dalam lagi ya, mengenai layer TCP/IP. Terus di sana ada top down approach, mulai dari layer yang paling tinggi sampai layer yang paling rendah. Nah, modul location ini ada di lib modules ya. Terus ada kernel seperti yang kalian lakukan kemarin ya, atau di modul sebelumnya kalian mencoba untuk melakukan make install modul. Pada tahapan itu, make install modul, kalian akan melakukan instalasi modul ke dalam lib modules, lalu kernel versionnya sesuai dengan kernel version kalian. Ya, terus ada hardware di sini, hardware drivernya. Lalu di sini ada beberapa perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk melakukan manajemen terhadap modulnya. Oke, jadi inilah beberapa teori yang bisa saya sampaikan mengenai kernel modul ya. Jadi modul itu, atau bisa dibilang modul driver yang ada di dalam kernel, itu merupakan salah satu perangkat yang bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi antara aplikasi ya dengan hardware ya, atau kita memberikan layanan terhadap aplikasi, pastinya melewati beberapa sistem call atau beberapa kernel ya. Nah, di dalam sistem call ini ya, kita bisa nanti mengendalikan driver yang ada, dan driver tersebut memiliki fungsionalitas parameter yang bisa kita atur ya. Jadi aplikasi juga bisa ikut mengatur driver ya, tapi mengatur hardware namun melalui driver. Oke, mungkin untuk modul ini sampai di sini dulu. Nanti untuk bagaimana praktikalnya kita akan coba lanjutkan di modul berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.